terekam ya. Ya, ya, 3, 2, 1. Iya, sudah ya, sudah terekam. Ya, nah ini double nih, nggak apa-apa nih, nanti honornya double. Transfer tenang, ada CC kok. Nanti honornya berdua aja ya sama Pak Cece ya. Iya Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah tergabung dalam kegiatan MBB, MGMP Biologi Berbagi Jawa Barat. Alhamdulillah kita sudah tergabung 67 partisipan, semakin bertambah. Kita lihat pesertanya, insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang jurnal ya Pak Cece ya. Dengan Pak Cece itu selalu ada yang baru ya. Kali ini insya Allah beliau akan menyampaikan tentang bagaimana membuat jurnal. Bapak Ibu, karena saya pada kesempatan kali ini bertindak host sekaligus juga moderator sambil menunggu Pak Didin nanti bergabung bersama kita. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah bergabung pada kegiatan MBB yang sudah episode ke-17 ya kalau tidak salah. Setiap minggu alhamdulillah kita bisa berbagi informasi, berbagi sharing ilmu di antara kita semua, dan tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu sebagai peserta sekiranya ingin menjadi pemateri di kegiatan MBB, kita bisa memfasilitasinya. Tinggal nanti Bapak Ibu menghubungi ke panitia MBB atau admin MBB. Bapak Ibu, saya akan bacakan dulu nih kurikulum kita dari pemateri kita kali ini, guru hebat Pak Cece dari Lembang. Dan tidak saya perkenalkan, nama beliau adalah Cece Sutia. Sebagai peserta sekiranya usianya masih cukup muda ya Pak Cece ya. Kelahiran 2 Oktober. Pekerjaan saat ini adalah sebagai guru biologi, kemudian bertempat tinggal di daerah Cimahi, Cihanjuang. Institusinya pada kesempatan kali ini ya adalah di Seman 1 Parongpong yang berada di atas ketinggiannya baca ya. Di situ udaranya cuk ya, dingin barangkali, lebih mendekati ke dingin ya. Nomor teleponnya bagi yang mau nanti menghubungi Pak Cece bisa ya, nanti kita juga akan share di chat 081911 8 pendidikan pemateri S1-nya di pendidikan biologi UPI, kemudian S2-nya juga sama di pendidikan biologi UPI. Pendidikan non formal yang beliau tempuh diantaranya adalah sebagai diklat calon pengawas, kemudian short course di Universitas of Adelaide dan Nanyang Technological University. Pengalaman kerja yang lain sebelum berada di Seman 1 Parongpong, pernah juga mengajar di BPK Penabur, kemudian di Talenta Catholic School, Seman 1 Sindangkerta, kemudian Seman 3 Bandung, dan sekarang sampai sekarang adalah di Seman 1 Parongpong. Walaupun masih muda Bapak Ibu, ada segudang prestasi yang beliau torehkan, diantaranya nih yang terbaru saja ya, 10 besar pemakalah simposium guru Kemdikbud tahun 2016, kemudian penerima hibah penelitian dari Semokitab InScience tahun 2017, kemudian beliau juga pernah menerima riset ya, tahun 2018 ke Turki, kemudian tahun 2018 sebagai juara 3 inovasi pembelajaran guru distrik provinsi. Kemudian sebagai penerima beasiswa BPI Magister Doktoral LPDP Kemenkeu, dan ini yang sangat luar biasa ya,
sebagai pemenang medali emas pada Olimpiade Guru Nasional di tahun 2013 dan tahun 2019. Kemudian ada segudang lagi prestasi yang lain sebagai penulis karakter, juara satu lomba best practice, bakat istimewa tahun 2015 tingkat Jawa Barat, juara satu best teaching performance, Kemdiknas tingkat 2013, kemudian juara prestasi SF, juara satu tingkat nasional guru berprestasi, pertukaran guru ke Singapura, Malaysia, kemudian South Coast di Australia, dan finalis best practice tahun 2015. Karya buku yang sudah beliau tulis ini diantaranya ada 10 tahun terakhir, yaitu buku tentang ilmu pengetahuan alam ya, kelas 1, 2, dan 3 SMA. Karya tulis 3 tahun terakhir itu artikel tanggapan guru terhadap pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID 2020, kemudian artikel membangun karakter siswa melalui pembelajaran HOT dalam proyek penelitian biologi berbantuan Google Classroom tahun 2019. Kemudian masih di tahun yang sama, artikel terindeks Scopus Student Response Learning with Online Credentials Google Biology Project, kemudian Engineering Design Model and Incremental Problem Solving Ability, Education and Student Perception. Nah, kalau kita bacakan karya tulis yang lain, ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke prestasi membimbing murid. Nah, ini 2016 berhasil membawa siswa-siswinya sebagai pemenang medali perak Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2016. Kemudian tahun 2015-nya sebagai pemenang medali perak Olimpiade Sains Nasional Biologi SMA Kemdikbud 2015. Masih tahun yang sama juga sama medali perak opsi dan juara 2 dan 3 Life Science Symposium di Singapura tahun 2011, kemudian tahun 2009 dan 2010 juara 1 riset di KMU UTT 2015 dan juara di Hiroshima Jepang tahun 2019. Kegiatan saat ini yang beliau tekuni adalah sebagai penulis buku SMA di Erlangga bersama Ibu Irma Ningtyas, kemudian sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia IKI Kabupaten Bandung Barat, dan Sekretaris Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia Jawa Barat, dan Koordinator Bidang Inovasi Perkumpulan Pendidik Biologi Indonesia P2PI. Itulah Bapak Ibu sekalian yang sudah tergabung bersama kita, segudang prestasi yang pemateri miliki sampai saat ini, dan insya Allah ketika saya bertemu dengan Pak Cece ini selalu punya kejutan ya. Ini untuk kesempatan kali ini beliau akan membawakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita sebagai seorang guru yang tentunya kegiatan menulis itu sangat susah ya. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama mendengarkan pemaparan beliau, kita akan tergerak hati kita untuk bisa membuat atau menulis sebuah artikel. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Mangga Pak Cece. Terima kasih Kang Hendra. Bapak Ibu, mohon maaf ya saya menyebut Akang dikarenakan beliau itu memang kakak tingkat saya. Dulu itu beliau aktivis di kampus gitu kan, orangnya pinter, rajin gitu. Tidak sombong ya. Ya, Kang Hendra berapa lama saya sharing? Kalau di waktu kita sampai jam 9 Pak Cece, kita batasin sampai pertanyaan aja ya, 30 menit terakhir kita stop sesi tanya jawab saja. Oke, ya. Jadi nanti saya bisa mengira-ngira waktu jam 9 untuk... kita stop. Ya. Suara saya jelas Kang Hendra? Jelas. Ya, silakan. Jelas, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung. Kali ini kita akan sharing sebenarnya saya
Jadi Bapak Ibu nanti di sini kita istilahnya sharing ya, jadi tidak ada yang menggurui. Karena kenapa saya yakin di sini ada yang jago menulis. Saya lihat tadi ada Bu Irna Ningtyas, Pak Hendra, tahu kan penulis biologi ya yang sangat terkenal di Erlangga. Nah itu beliau ada Ya, juga. Beliau itu bagus sekali tulisannya Pak Hendra. Ya seperti alhamdulillah. itu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang saya akan sharing sedikit aja, tapi ini makanya di halaman yang kedua ada yang seperti ini. Nah, jadi kenalkan saya itu bukan jadi guru, bukan dosen atau peneliti. Terus saya itu membuat artikel ya sesuai kebutuhan, tidak banyak itu menulis artikel itu yang kedua, yang ketiga nanti saya akan menyajikan materi disesuaikan dengan kebutuhan guru. Jadi barangkali Bapak Ibu ada yang memang ekspektasinya tinggi gitu kan, ingin belajar menulis artikel itu dengan materi yang sangat dalam. Ya saya kasih spoiler aja di sini saya akan memberi tips-tips yang paling mudah, tips-tips yang paling mudah dilaksanakan oleh guru. Jadi istilahnya itu bukan menulis artikel yang berat, karena kenapa kalau yang berat nanti Bapak Ibu ada pelatihan-pelatihan di kampus bagaimana menulis artikel yang sangat baik. Jadi intinya di sini minimal Bapak Ibu bisa menulis artikel tapi sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh kementerian. Ya seperti itu. Jadi kalau mau yang bagus nanti Bapak Ibu belajar aja ke dosen atau ke peneliti yang sesungguhnya. Oke. Nah, mengambil artikel di jurnal ya Bapak Ibu. Yang pertama itu berbagi pengetahuan atau pengalaman. Siapa tahu Bapak Ibu ada pengalaman mengajar yang sangat baik dan itu bisa dicontoh oleh orang lain. Kalau memang kita kenal ya kita bisa nanya langsung kan. Tetapi misalnya kalau ada pembelajaran yang baik di Sumatera terus saya tinggal di Jawa, terus saya bagaimana cara belajarnya? Bisa saja sih memang melalui WA group, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk artikel. Kalau dituangkan dalam bentuk artikel, maka orang lain nanti bisa menduplikasi, orang lain bisa mengikuti. Kalau orang lain bisa mengikuti, maka nanti kebaikan Bapak Ibu itu akan istilahnya itu memanjang, tidak hanya berhenti di anak Bapak Ibu saja, di murid Bapak Ibu saja. Tapi nanti ketika ada suatu praktik baik atau misalnya pengalaman mengajar yang baik, itu bisa disebarkan ke seluruh negeri istilahnya itu. Ya, disebarkan ke semua orang yang mau membacanya. Jadi istilahnya kebaikan kita itu tidak hanya berhenti di dalam kelas kita masing-masing. Yang kedua, tujuan menulis artikel adalah memperbaiki kualitas pembelajaran. Tentu saja Bapak Ibu menulis artikel itu kan pasti dari pengalaman Bapak Ibu mengajar di dalam kelas atau landasan kajian teoritis. Misalnya Bapak Ibu kan menulis jurnal itu ada dua tipe, ada jurnal hasil penelitian atau misalnya kajian teoritis. Nah, meskipun kajian teoritis, tapi kan Bapak Ibu itu sangat mendalam. Kira-kira yang terbaik kalau pembelajaran X ini harus seperti apa, itu bisa saja kan jadi inspirasi orang-orang yang membacanya. Intinya kita menulis artikel itu ya pada dasarnya kita ada tujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita laksanakan. Beda dengan kalau misalnya kita tidak menulis artikel, maka berarti kita tidak ada inovasi mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita, saya mau menulis artikel, mau tidak mau kan kita harus melaksanakan inovasi dulu, baru nanti ditulis dalam sebuah artikel. Dan yang berikutnya, manfaat yang secara tidak langsung adalah syarat kenaikan pangkat. Ya, nah sebagai guru, khususnya misalnya guru yang PNS, kalaupun yang guru belum PNS, mungkin di beberapa sekolah yayasan itu mensyaratkan kalau mau naik pangkat atau misalnya naik gaji, istilahnya itu harus ada sebuah artikel. Kalau di kementerian itu dari golongan 4A ke atas itu kan harus melampirkan satu buah artikel seperti itu. Itu mengapa kita harus menulis artikel di jurnal. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan bahwa jurnal itu ya sesuatu yang menyeramkan, tidak juga sih ya. Nanti kita bisa melihat kita kira-kira cocoknya di jurnal yang mana gitu. Karena nanti ada cocok-cocokannya. Nah, belum tentu saya juga kalau misalnya memasukkan jurnal dengan indexing Scopus dan Q1 belum tentu goal gitu Bapak Ibu ya. Itu sangat sulit sekali untuk menembus misalnya Scopus yang Q1 seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu itu harus memilih jurnal dulu berdasarkan tujuan dan indexing. Apakah mau terindeks Scopus, Thomson Reuters, atau Web of Science. Atau misalnya yang di kita ada indexing yang dikeluarkan oleh kementerian, ya, itu namanya Sinta. Atau cukup ISSN saja. Nah, kalau misalnya untuk naik pangkat cukup yang ber-ISSN saja seperti itu. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu tujuannya. Misalnya sekarang saya lagi S2, misalnya. Contoh saya kalau misalnya di UPI, kalau misalnya mau lulus itu, maka ada syarat yaitu harus istilahnya itu dipaparkan dalam satu
presentasi forum internasional atau jurnal yang terindeks Scopus misalnya. Kalau kita mau cum laude, maka di UPI itu harus salah satu syaratnya yaitu terindeks Scopus di jurnalnya itu. Jadi kita nanti harus mencari jurnal-jurnal yang memang sudah terindeks Scopus. Tidak bisa misalnya cuma jurnal biasa saja seperti itu. Jadi tentukan dulu tujuannya Bapak Ibu misalnya. Saya mau tujuannya hanya untuk misalnya naik pangkat ya cukup, berarti yang ber-ISSN saja seperti itu. Saya mah misalnya pengen yang indeksinya Sinta lah gitu kan. Grade-nya ya silakan aja Bapak Ibu pilih gitu kan, mau Sinta 1, 2, 3 atau sampai 6 seperti itu. Ya. Oke, jadi tentukan dulu tujuannya. Oke, yang kedua, pilih jurnal sesuai kemampuan menulis atau harga. Nah, saya itu dikarenakan misalnya tidak pernah menulis yang aneh-aneh, tidak pernah menulis yang wow gitu kan, yang jarang disitasi orang. Ketika saya mau memasukkan ke Scopus yang indeksnya Q1, ya yang istilahnya itu kuartil 1, itu adalah yang ranking yang paling tinggi kalau dalam Scopus, itu belum tentu akan tembus Bapak Ibu gitu kan. Ya mau tidak mau harus tahu diri lah gitu kan, harus tahu diri. Seperti itu. Kemampuan menulis saya itu jelek, jadi yang nggak mungkin lah. Saya itu susah sekali kalau misalnya harus Q1 pada saat ini. Nah, itu harus ada tahapan-tahapannya. Kecuali kalau memang saya menggandeng ya, misalnya penulis keduanya indeksnya itu sangat tinggi sekali gitu kan ya. Ranking dalam penulisan artikelnya itu sangat tinggi sekali, bisa saja langsung keterima. Yang kedua harga. Nah, beberapa jurnal itu ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Ya, jadi jangan heran Bapak Ibu kenapa sih kalau mengunggah suatu jurnal itu harus bayar? Karena yang pertama ya itu untuk pengelolaan si jurnal itu sendiri. Contoh misalnya untuk menerbitkan suatu doi, gitu kan? Doi itu adalah nomor unik suatu artikel ya. Nah, untuk misalnya menerbitkan suatu doi itu kan ada harga tertentu yang harus dibayar oleh si pengelola jurnal sehingga nanti muncullah doi. Nah, uang itu dari mana ya? Dari yang bayar si artikel tersebut. Yang kedua untuk misalnya pengelolaan kepanitiaan. Nah, itu yang kenapa ada jurnal berbayar? Ada juga jurnal yang memang tidak berbayar, alias free gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sesuaikan cari. Jurnal itu ribuan Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau tidak punya bisa cari yang gratisan. Seperti itu. Oke, yang ketiga, ikuti gaya selingkung jurnal yang kita tuju. Setiap jurnal itu mempunyai gaya selingkung atau aturan penulisan tertentu. Ya, setiap jurnal itu mempunyai aturan penulisan tertentu. Misalnya jurnal X, berbeda aturan penulisannya dengan jurnal Y. Jadi jangan disamaratakan jenis tulisannya. Kan ada yang, kalau dulu mah kita selalu diajarkan nih, selalu dipatok nih dalam otak kita, selalu dicuci oleh para pendidik kita bahwa harus Times New Roman 12, Times New Roman 12. Dalam faktanya, Bapak Ibu, akan sangat sulit sekali menemukan jurnal yang misalnya Times New Roman 12. Bisa aja ada yang Tahoma, ada yang Calibri, ada ukuran 10, 11, itu beda-beda. Tergantung gaya selingkung dari setiap jurnal yang Bapak Ibu tuju. Jadi nanti ketika menulis artikel, pastikan. Karena kenapa? Biasanya dilihat dari fisiknya dulu. Kalau fisiknya udah acak-acakan, tidak memenuhi aturan, ya udah itu sulit untuk terbit, kecuali kalau editornya memang benar-benar ngedit ya terus menerus sampai dengan gaya penulisan. Ya biasanya kalau saya suka gini, ketika seseorang tidak mengikuti aturan dari gaya tulisan atau dari halaman saja, misalnya maksimal halaman 10 malah 40 halaman, udah jelas aja pasti ini orang tidak hati-hati. Jangankan kualitas isinya, gaya menulisnya saja sudah tidak sesuai aturan. Nah, itu Bapak Ibu jadi jangan sampai memalukan diri sendirilah istilahnya. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti aturan ya. Nah, contoh, dikarenakan di Indonesia ini paling banyak menggunakan indeksnya itu Scopus dan Sinta. Nah, nanti saya jelaskan dulu dari Scopus. Bapak Ibu kalau misalnya ingin melihat suatu jurnal apakah terindeks Scopus atau tidak, Bapak Ibu bisa mengklik yang simagojr.com. Ya, jadi Bapak Ibu scimagojr.com itu diklik, gitu kan? Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Tinggal tulis saja. Misalnya di Indonesia yang terkenal itu yang terindeks Scopus itu yang bidang IPA, ini kan biologi ya. Itu ada namanya Jurnal Pendidikan IPA. Tulis ada Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Itu akan muncul. Nanti di sana tuh datanya dia dari negara mana, terus setiap tahun berapa terbitnya. Terus di citasinya berapa banyak, itu kelihatan dari sana kualitas jurnalnya.
Nah, nanti akan di paling bawah itu akan muncul ada tulisan Q2. Oh, berarti Jurnal Pendidikan IPA Indonesia itu yang ada di bawah naungan Universitas Negeri Universitas Semarang ya, Semarang. Oh, berarti rankingnya Q2. Itu kan tinggi sekali berarti. Oh, Q2 seperti itu. Paham Bapak Ibu ya? Jadi nanti keluar. Karena nanti ada aturan begini, kalau kami misalnya di LPDP aja, ketika saya dapat beasiswa, itu akan ada istilahnya tuh, ketika kita bisa tembus Q1 atau Q2, itu akan ada yang namanya dana pengganti publikasi ilmiah sebesar 25 juta misalnya seperti itu. Sama, jadi mengapa dosen bisa berlomba-lomba untuk Q1, Q2, karena mungkin tiap universitas itu berbeda-beda aturannya. Kalau setiap satu artikel berapa puluh juta harganya gitu dikasih penghargaan oleh universitas. Nah, kita jangan jauh-jauh ke sini. Cuman ini hanya sebagai wawasan saja. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu di sini yang sedang kuliah S2 atau S3. Jadi cara untuk mengecek apakah jurnal itu terindeks Scopus, atau ada juga yang terindeks Scopus tapi dia itu predator. Predatory jurnal artinya apa? Jurnalnya abal-abal. Jadi dalam setahun itu bisa ribuan yang diterbitkan. Padahal kan dalam setahun ribuan itu susah sekali Bapak Ibu untuk menghasilkan suatu tulisan yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Nah, sekarang kita turunin aja ke sini yang Sinta. Kalau Sinta itu adalah produk Indonesia ya, indexingnya. Ini Bapak Ibu kalau udah tembus yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 aja udah bagus seperti itu. Ya, sekarang itu aturannya setiap jurnal kalau udah umurnya 2 tahun, kalau mau akreditasi, syarat akreditasi mendapatkan akreditasi dari Sinta itu harus 2 tahun dulu umurnya. Baru nanti bisa diakreditasi. Apakah termasuk S1, S2, S3, S4, S5 atau S6. Ya, tinggal Bapak Ibu klik aja sinta.ristek.go.id/journals seperti itu. Nanti diklik itu, ketika kita masukkan contoh misalnya simpul juara, oh ternyata belum ada misalnya indeks Sinta ya. Berarti Bapak Ibu kalau tujuannya misalnya harus terindeks Sinta 1 gitu kan, atau harus terindeks Sinta 5, cari nanti jurnal mana aja jurnal yang rankingnya yang Sinta 5 gitu. Tergantung tujuan Bapak Ibu tadi. Makanya saya bilang tentukan dulu Bapak Ibu misalnya syarat Bapak Ibu jurnalnya harus apa saja. Kalau misalnya tidak ada syarat Sinta, tidak ada apa-apa, ya ISSN mudah. Tapi kalau harus ada misalnya syarat Sintanya minimal Sinta 4, maka cari Bapak Ibu yang Sinta 4 jurnal mana saja yang sesuai. Karena setiap jurnal itu biasanya unik. Contoh jurnal pendidikan IPA hanya menerima pendidikan IPA, biologi, kimia, fisika. Matematika bisa masuk, belum tentu bisa masuk Bapak Ibu. Ya, tergantung dari nanti skop dari setiap jurnal. Setiap jurnal itu punya skop yang masing-masing. Tapi ada juga yang skopnya luas, misalnya pendidikan, yang penting pendidikan saja. Yang penting meneliti pendidikan, mau mata pelajarannya apapun juga boleh masuk, ada yang seperti itu. Jadi setiap jurnal itu punya aturannya masing-masing. Punya skop penelitiannya, area studinya itu tergantung jurnal itu sendiri. Makanya Bapak Ibu harus rajin baca aturan dari setiap jurnal yang Bapak Ibu tuju. Gitu kan? Atau misalnya tadi saya klik jurnal pendidikan IPA Indonesia ya, yang Indonesian Journal of Science Education. Nah, di sini kelihatan ada rankingnya. Oh, Sintanya Sinta 1 dan dia terindeks Scopus juga. Jadi jurnal yang tadi yang sama ya, ternyata dia udah S1 ya jelas lah. Udah Q2 gitu kan. Scopusnya di ranking Q2, masa sih nggak Sinta 1 seperti itu. Istilahnya gitu kan. Ini mah jadi kalau yang di bawah Sinta itu ada jurnal-jurnal yang dikelola oleh orang Indonesia yang ada di Indonesia. Itu ya Bapak Ibu ya, untuk melihat. Nah, lihat lingkung jurnal. Contoh misalnya, contoh saya misalnya pengelola di Simpul Juara. Jadi Simpul Juara itu adalah jurnal yang dikelola oleh guru-guru beserta staf di distrik Jawa Barat. Tujuannya buat apa? Buat menolong Bapak Ibu guru yang perlu pada saat naik pangkat misalnya. Jika Bapak Ibu mau ke kan artikel misalnya, maka itu kami sudah membuat dari mulai tahun kemarin. Tetapi jurnal ini belum terindeks Sinta. Kenapa? Karena belum 2 tahun. Kan aturannya 2 tahun baru bisa akreditasi oleh Sinta. Nah, ketika Bapak Ibu bisa mengklik suatu jurnal, contoh aja ya, ini misalnya Simpul Juara. Nanti akan ada tanda seperti ini, template misalnya. Ya, template. Nah, template ini kalau Bapak Ibu klik itu berisi aturan penulisan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di setiap jurnal itu sudah ada aturan, jangan nanya lagi, baca dulu Bapak Ibu, biasakan. Jangan dikit-dikit nanya langsung ke istilahnya itu pengelola jurnal. Ya, mending kalau ada waktu. Biasanya kalau pengelola jurnalnya dosen bisa lama dibalasnya.
Tapi kalau guru bisa responnya cepat. Bapak Ibu baca aja di sini ada aturan penulisannya. Ya, mulai dari ukuran judul harus berapa, ininya gimana, terus berapa halaman, abstraknya berapa kata, itu ada semua lengkap seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kita latihan ya. Kalau ini Bapak Ibu download, misalnya klik, maka nanti itu akan ada aturan penulisan. Itu selingkung jurnal. Jadi setiap jurnal itu punya aturan yang unik, aturannya masing-masing. Nah, struktur artikel. Jadi kalau jurnal itu adalah kumpulan dari si artikel. Nah, sekarang kita menulis artikelnya ya. Jadi setiap jurnal itu memiliki selingkung tersendiri ya, aturan penulisan tersendiri. Nah, umumnya struktur umum jurnal ini yang seperti saya paparkan. Setiap artikel itu dalam setiap jurnal itu berbeda-beda Bapak Ibu aturannya. Ya, berbeda aturannya. Jadi jangan disamakan. Tapi umumnya seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu mau menulis sebuah artikel untuk suatu jurnal, siapkan aja yang seperti ini. Karena nanti tidak akan jauh beda lah ya. Yang pertama ada judul. Biasanya suka ada aturan penulisan judul harus bagaimana. Karena rata-rata kalau judul itu biasanya tidak boleh lebih dari 20 kata. Ya, seperti itu. Dan kalau di judul itu, kalau di artikel, kalau artikel-artikel luar negeri, Bapak Ibu, itu biasanya harus menghindari kata-kata yang kayak, kalau di luar negeri ya, contohnya gini. Kalau yang mau terindeks Scopus, hindari kata-kata yang ada meningkatkan, terus pengaruh, terus upaya meningkatkan, penerapan model, terus apa lagi ya, pengaruh, gitu kan, itu harus dihindari. Jadi ganti dengan kata yang lain, misalnya dengan kata building, membangun, gitu kan, seperti itu. Bahkan di luar negeri kadang-kadang judul itu berupa pertanyaan, misalnya gini, apakah efektif pembelajaran jarak jauh di saat pandemi COVID-19? Udah cukup gitu. Kadang-kadang orang lain gitu. Si judul jurnalnya ini. Jarang yang judulnya ini kayak gini. Jarang kalau tipe-tipe yang jurnal yang luar negeri itu jarang yang saya upaya meningkatkan motivasi belajar melalui model X pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 misalnya seperti. Jarang yang judul-judul yang kayak kita itu kayak gitu. Atau upaya meningkatkan hasil belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh melalui model ini, jarang seperti itu. Karena itu udah ketahuan hasilnya. Oh, upaya meningkatkan meningkat gitu biasanya, benar nggak? Makanya orang luar negeri kadang-kadang berupa pertanyaan juga boleh seperti itu. Jadi judulnya itu memang yang menarik gitu. Menarik secara ketika kita membaca judulnya itu menarik gitu kan. Ada keinginan untuk membukanya. Itu judul. Yang kedua identitas, biasanya ada nama, ada alamat korespondensi ya, kayak email gitu kan. Email dan instansi biasanya. Kalau guru ya berarti sekolah seperti itu ya. Abstrak nanti ada 2 tipe, satu ada yang harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tergantung jurnalnya lah ya. Dan abstrak itu rata-rata biasanya nggak akan jauh dari 200 sampai 250 kata. Serta keywordnya. Nanti ada pendahuluan. Pendahuluan ini Bapak Ibu nanti harus ada isi itu latar belakang, yang kedua itu adalah dasar teori. Jadi di jurnal ini pendahuluan itu beda dengan kayak kalau kita membuat laporan penelitian. Pendahuluan itu kan hanya latar belakang sama rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Tapi kalau misalnya di artikel, pendahuluan ini adalah isi latar belakang dan dasar teori. Itu latar belakang dan dasar teori itu ada di pendahuluan. Di metode ini biasanya berisi yang pertama tujuan penelitian, yang kedua bagaimana caranya data itu diambil, metodenya ya, bagaimana cara data itu diambil, instrumennya juga dijelaskan di sini. Tetapi singkat saja Bapak Ibu, ya singkat saja. Yang penting orang itu tahu bahwa misalnya, kalau Bapak Ibu ragu bahwa ini tuh, kalau dulu kan kita suka berpikir ya, penelitian ini berjenis menggunakan metode eksperimen dengan metodenya misalnya pretest, post-test, desain apa gitu yang arah aneh-aneh. Kalau Bapak Ibu mungkin yang nggak usah disebutkan jenis tipe metode penelitiannya, cukup aja misalnya penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan membandingkan misalnya 2 kelas, di mana kelas pertama adalah kelas kontrol, yang kedua kelas yang diberi pelakuan apa-apa seperti itu. Ya, jadi nggak usah metode itu yang ribet-ribet lah. Jadi Bapak Ibu jelaskan dengan kata-kata sendiri saja. Jangan menggunakan misalnya metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode eksperimen. Menurut Ari Kunto, gitu kan, tahun sekian, metode eksperimen adalah, nggak usah disebutkan, orang juga udah tahu eksperimen itu seperti apa. Jadi ngapain Bapak Ibu istilahnya itu wasting time lah. Jadi Bapak Ibu
tulis aja yang Bapak Ibu lakukan metodenya seperti apa, ngambil data seperti apa, dan kalimat sendiri. Ini untuk apa? Untuk menghindari nanti kemiripan. Kalau Bapak Ibu bisa menuliskan menurut Ari Kunto gitu, nanti akan jadi kemiripannya menjadi banyak. Karena nanti di setiap jurnal itu ada aturan plagiarism checker gitu kan, plagiarism checking. Jadi nanti akan dicek plagiarismenya.